Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke materinya. Kompetensi dasar atau KD. Setelah mengikuti pembelajaran transformasi, siswa mampu KD 3.5 menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, dalam transformasi geometri itu ada 4 bahasan. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai translasi atau perputaran. Yang kedua, refleksi atau disebut juga pencerminan. Kemudian rotasi, perputaran, dan dilatasi, yaitu perkalian. Nah, apa sih yang dimaksud transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan atau perpindahan posisi dan ukuran dari suatu objek, titik, garis, kurva, ataupun bidang. Yang dimaksud perubahan atau perpindahan ini, yaitu dalam transformasi geometri adalah posisi dari suatu awal atau X, Y ke posisi lain, X aksen, Y aksen atau bayangannya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari nih, kita sering melakukan transformasi. Misalnya, setiap hari kita berangkat dari rumah menuju sekolah. Apa kalian sadar kalian telah melakukan perpindahan? Betul, kalian telah melakukan perpindahan atau perubahan. Nah, apakah posisi kalian berubah? Berubah, ya. Nah, itu termasuk ke dalam transformasi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu translasi. Nah, translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak yang sama. Bidang yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, contohnya tadi, seperti kita berangkat dari rumah menuju sekolah. Otomatis posisi kita berubah. Tapi apakah bentuk kita berubah? Tidak ya, bentuk kita tetap saja seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam translasi atau pergeseran. Nah, kita akan memahami konsep dasar translasi. Nah, yang pertama, sumbu X. Kalau ke kanan, positif, ke kiri, negatif. Kemudian, sumbu Y. Ke atas positif, ke bawah, negatif. Nah, contohnya, kita bergeser misalkan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Ke kanan berarti positif, ke bawah berarti negatif. Maka titiknya 3, negatif 4. Nah, jadi intinya kalian harus memahami dan mengingat kembali sistem koordinat Kartesius ya. Oke, di sini kita akan menemukan konsep translasi dalam suatu permasalahan. Masalah 1.1. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsa pergerakan Ayu pada bidang Kartesius. Dapatkah kamu menemukan proses pergerakan Ayu dari rumah menuju sekolah? Nah, untuk mempermudah memahami konsep translasi, kita bisa menggunakan pendekatan bidang Kartesius. Kita dapat mengasumsikan untuk pergeseran ke kanan itu merupakan sumbu X positif. Nah, kalau misalkan pergeseran ke kiri itu merupakan sumbu X negatif. Ke atas sumbu Y positif dan ke bawah merupakan sumbu Y negatif. Nah, lalu masalah yang tadi kita sajikan dalam bidang Kartesius seperti gambar di samping. Ya, posisi Ayu di rumah, kemudian
Ayu bergeser 7 satuan ke kiri, berarti Ayu bergeser ke arah negatif. Nah, di titik tersebut, kemudian Ayu bergeser lagi 5 satuan ke bawah. Nah, ke arah negatif juga. Jadi, posisi Ayu berada di sekolah. Nah, kita lihat di sini. Jika kita melihat posisi rumah Ayu pada bidang kartesius berada pada koordinat 3,2 ya. Untuk menuju ke sekolah, Ayu harus berjalan ke arah barat 7 satuan, artinya posisi Ayu bergeser 7 satuan ke kiri dari posisi rumah. Kemudian, Ayu berjalan lagi ke arah selatan 5 satuan, artinya posisi Ayu bergeser 5 satuan ke bawah. Jika kita melihat pada bidang kartesius pada saat tiba di sekolah, maka posisi Ayu berada pada koordinat negatif 4, negatif 3. Nah, hal ini berarti titik awal Ayu kan tadi 3,2 ya. Kita buat atau kita tulis penulisannya menjadi matriks ya. 3, 2 ditambah tadi pergeseran Ayu yaitu negatif 7 dan negatif 5. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan menjadi negatif 4, negatif 3. Nah, seperti itu ya. Lalu kesimpulan konsep translasi. Nah, di sini kesimpulannya translasi pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Titik A, misalkan X, Y ditranslasikan oleh T, A, B. A itu sumbu X dan B-nya sumbu Y, menghasilkan bayangan dari A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita bisa dituliskan atau kita petakan menjadi AX, Y ditranslasi AB menjadi H aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kalau misalkan penulisannya dalam bentuk matriks menjadi X aksen, Y aksen sama dengan XY atau titik awalnya ditambah dengan translasinya atau AB. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titik A adalah, nah di sini pada soal diketahui titik awalnya yaitu 2,3 ya, artinya X-nya 2 dan Y-nya 3. Kemudian akan ditranslasikan. Translasinya berapa? Negatif 3, 4, artinya A-nya negatif 3, B-nya 4. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi dalam bentuk matriks menjadi X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. XY titik awalnya berapa? 2,3. Lalu translasinya berapa? Negatif 3,4. Nah, kita tulis ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan antara posisi awal dan translasinya. 2 ditambah negatif 3, negatif 1. 3 tambah 4, 7. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan tadi makan titik ya, yang ditranslasikan sekarang garis. Nah, kalau garis kita perhatikan contoh 2. Misalkan ada garis K dengan persamaan 2X dikurangi 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Ditranslasi dengan matriks translasi T-nya yaitu negatif 1, negatif 3. Tentukan bayangan garis K tersebut. Nah, di sini kita misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan K sedemikian sehingga, nah di sini titik A atau titik awalnya misalkan X, Y, translasinya negatif 1, negatif 3, A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di sini rumusnya sama aja menggunakan matriks ya. Tapi karena X-nya berbentuk, maksudnya karena ini berbentuk garis, maka di sini X dan Y-nya tetap. Jadi X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, negatif 3 ditambah XY sama dengan, nah di sini kita jumlahkan. Jadi X kurangi 1, Y kurangi 3. Kemudian X aksen, X kurangi 1. Lalu kita rubah X-nya yang di depan, kemudian X aksen jadi pindah ruas, 1 juga pindah ruas ya. Jadi X sama dengan X aksen tambah 1. Nah, sekarang Y aksen sama dengan Y kurangi 3.
Y-nya berada di depan, kemudian diaksen ditambah 3. Kemudian kita substitusi X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi. Nah, X dan Y-nya kita substitusikan ke dalam persamaan garis awal. Jadi 2 dalam kurung X tambah 1 dikurangi 3 dalam kurung Y tambah 4 ditambah 4 sama dengan 0. 2 kali X jadi 2X, 2 kali 1 jadi 2 ya. Kemudian negatif 3Y, negatif 3 maksudnya kali Y berarti negatif 3Y. Negatif 3 dikali 3 berarti negatif 9. Nah di sini setelah kita jumlahkan yang variabel sejenisnya, maka hasilnya menjadi 2X dikurangi 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah ini merupakan garis setelah ditranslasi. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu untuk pembahasan translasi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari refleksi atau pencerminan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.